guys, perkenalkan nama saya Fauza Melia. Di sini saya akan presentasikan mengenai drug-induced pulmonary disease. Did you know drug-induced pulmonary disease atau biasa disebut dengan penyakit paru yang diinduksi obat? Adapun pengertiannya yaitu penyakit paru yang disebabkan oleh reaksi buruk terhadap obat. Paru yang dimaksud artinya berhubungan dengan paru-paru. Adapun etiologi atau penyebab, ada banyak jenis cedera paru-paru dapat diakibatkan oleh obat-obatan. Biasanya tidak mungkin untuk memprediksi siapa yang mengembangkan penyakit paru-paru dari obat. Adapun jenis masalah atau penyakit paru-paru yang mungkin disebabkan oleh obat-obatan antara lain, pertama reaksi alergi, asma, pneumonitis, hipersensitivitas atau pneumonia eosinofilik. Kedua, pendarahan ke dalam kantung udara paru-paru yang disebut dengan alveoli atau pendarahan alveolar. Ketiga, pembengkakan dan peradangan jaringan di saluran utama yang membawa udara ke paru-paru atau bronkitis. Ketiga, pembengkakan dari peradangan jaringan di saluran utama yang membawa udara ke paru-paru atau bronkitis. Keempat, kerusakan jaringan paru-paru atau fibrosis interstisial. Kelima, obat-obatan yang menyebabkan sistem kekebalan tubuh secara keliru menyerang dan menghancurkan jaringan tubuh yang sehat seperti lupus eritematosus yang diinduksi obat. Keenam, penyakit paru-paru granulomatasa, sejenis peradangan di paru-paru. Ketujuh, peradangan pada kantung udara paru-paru atau pneumonitis atau infiltrasi. Kedelapan, vaskulitis paru-paru atau radang pembuluh darah paru-paru. Kesembilan, yaitu pembengkakan kelenjar getah bening. Kesepuluh, pembengkakan dan iritasi atau peradangan pada area dada antara paru-paru atau mediastinitis. Kesebelas, penumpukan cairan yang tidak normal di paru-paru atau edema paru. Kedua-belas, penumpukan cairan di antara lapisan jaringan yang melapisi paru-paru dan rongga dada atau efusi pleura. Terakhir, yaitu tekanan abnormal arteri yang membawa darah ke paru-paru atau hipertensi pulmonal. Banyak obat-obatan dan zat diketahui menyebabkan penyakit paru-paru pada beberapa orang. Ini termasuk yaitu antibiotik seperti obat nitrofurantoin dan sulfa, obat jantung seperti amiodaron, obat kemoterapi seperti bleomycin, siklopospamid, dan methotrexate. Baik, adapun manifestasi klinis atau gejala yang mungkin termasuk salah satu dari berikutnya yaitu darah berdarah, sakit dada, batuk, demam, sesak nafas, dan mengi. Adapun uji dan tesnya yaitu pada penyedia layanan kesehatan akan melakukan pemeriksaan fisik dan mendengarkan dada dan paru-paru Anda dengan stetoskop. Kemudian suara nafas yang tidak normal dapat terdengar. Tes yang mungkin dilakukan antara lain tes darah arteri, tes darah untuk pemeriksa gangguan autoimun, kimia darah, bronkoskopi, hitung darah lengkap dengan diferensial darah, CT scan dada, ronsen dada, biopsi paru-paru dalam kasus yang jarang terjadi, kemudian tes fungsi paru-paru dan toracentesis atau jika ada efusi pleura. Adapun treatment atau perlakuan yang dilakukan yaitu pada langkah pertama adalah menghentikan obat yang menyebabkan masalah. Kemudian perawatan lain tergantung pada gejala spesifik Anda. Misalnya, Anda mungkin membutuhkan oksigen sampai penyakit paru-paru yang diinduksi obat membaik. Kemudian obat antiinflamasi yang disebut dengan kortikosteroid paling sering digunakan untuk membalikan peradangan paru-paru dengan cepat. Adapun pandangan atau prognosis yaitu pada episode akut biasanya hilang dalam waktu 48 hingga 72 jam setelah obat dihentikan. Untuk gejala kronis mungkin membutuhkan waktu lebih lama untuk membaik. Adapun beberapa penyakit paru-paru yang disebabkan oleh obat seperti fibrosis paru mungkin tidak pernah hilang dan dapat memburuk. Bahkan setelah obat atau zat tersebut dihentikan dan dapat menyebabkan penyakit paru-paru yang parah dan kematian. Adapun komplikasi yang mungkin berkembang meliputi fibrosis paru interstisial diffuse hipoksemia atau oksigen darah rendah dan kegagalan pernafasan. Kemudian adapun pencegahannya yaitu catat reaksi massa yang Anda alami terhadap obat sehingga Anda dapat menghindari obat yang akan ada di masa depan. Kemudian kenakan gelang peringatan medis jika Anda mengetahui reaksi obat. Kemudian kapan harus menghubungi profesional medis yaitu hubungi penyedia Anda jika Anda mengalami gejala gangguan ini. Baik, terima kasih telah menonton presentasi saya. Apabila
ingin bertanya, silakan bertanya di kolom komentar. Nanti saya usahakan untuk menjawab. Terima kasih. Bye-bye.